Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nindita Ratu Adam. Saya dari kelas A, NIM 921420092. Prodi Akuntansi semester 3. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan contoh soal dari mata kuliah perencanaan pajak. Armelia pada tahun 2017 membeli aset tetap berupa mesin dengan harga perolehan 400 juta. Mesin tersebut termasuk dalam aset kelompok 2. Dan selama ini perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Pada awal tahun 2020, berdasarkan penilaian dari perusahaan jasa penilai yang diakui oleh pemerintah, nilai wajar dari mesin sebesar 600 juta. Apakah perusahaan sebaiknya melakukan evaluasi? Jika kondisi perusahaan diasumsikan sebagai berikut. Perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal. 2. Tahun 2015 perusahaan mengalami rugi fiskal sebesar 1 miliar dan sampai tahun 2007 baru sebesar 500 juta yang dikompensasikan dan laba tahun berjalan diprediksi 200 juta. Jawaban: jika dilakukan revaluasi, harga perolehan mesin 400 juta, akumulasi penyusutan 150 juta, nilai buku mesin 250 juta, nilai revaluasi 600 juta, selisih lebih revaluasi 350 juta. Keterangan, harga perolehan dan nilai revaluasi diketahui di soal. Akumulasi penyusutan dihitung dari 400 juta kali 12,5% atau tarif garis lurus kelompok 2 sama dengan 50 juta per tahun. Karena sudah berjalan 3 tahun, maka akumulasi penyusutannya adalah 50 juta kali 3 tahun sama dengan 150 juta. Nilai buku mesin dihitung dari harga perolehan kurang nilai buku mesin atau 400 juta kurang 150 juta sama dengan 250 juta. Selisih lebih revaluasi dihitung dari nilai revaluasi kurang nilai buku mesin atau 600 juta kurang 250 juta sama dengan 350 juta. 1. Jika perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal atau kondisi perusahaan laba. Aktiva tetap mesin, nilai buku 250 juta, nilai revaluasi 600 juta, selisih revaluasi 350 juta. Aktiva tetap PPH final 10%, selisih revaluasi 35 juta. Keterangannya, nilai buku berasal dari nilai buku pada perhitungan sebelumnya. Nilai revaluasi berasal dari soal, selisih revaluasi yaitu nilai revaluasi kurang nilai buku atau 600 juta kurang 250 juta sama dengan 350 juta. PPH final 10% didapatkan dari selisih revaluasi kali 10% sama dengan 35 juta. Lanjut. Laba revaluasi 200 juta, tidak revaluasi 200 juta. Penyusutan mesin revaluasi 75 juta, tidak revaluasi 50 juta. Penghasilan kena pajak revaluasi 125 juta, tidak revaluasi 150 juta. PPH badan 25% revaluasi 31 juta 250, tidak revaluasi 37 juta 500. Keterangan, laba berasal dari soal. Penyusutan mesin didapatkan dari harga perolehan atau harga revaluasi dikali dengan tarif. Untuk revaluasi didapat dari 600 juta kali 12,5%, sedangkan untuk tidak revaluasi didapatkan dari 400 juta kali 12,5%. Penghasilan kena pajak didapatkan dari laba dikurang dengan penghasilan kena pajak PPH badan 25% didapatkan dari PKP kali 25%. Apabila didapatkan berapa pajak terutang untuk PPH badan dan PPH final, maka kita bandingkan untuk memilih apakah perusahaan melakukan revaluasi aset atau tidak.
Berikut disajikan berbentuk tabel untuk memudahkan. Revaluasi PPh final 10%, 35 juta. Tidak revaluasi PPh badan 25%, 37.500.000. Dari tabel di atas, kita dapat melihat berapa beban yang harus kita bayar apabila kita menggunakan revaluasi, dan berapa yang harus kita bayar apabila kita melakukan revaluasi. Dari tabel di atas diketahui bahwa pajak untuk melakukan revaluasi lebih rendah dibandingkan dengan apabila perusahaan tidak melakukan revaluasi. Sehingga kita seharusnya memilih melakukan revaluasi dengan menghemat sebesar 2.500.000. 2. Jika kondisi perusahaan rugi. Apabila perusahaan dalam kondisi rugi, maka laba tahun berjalan bisa dijadikan pengurang kompensasi di tahun sebelumnya selama masih belum 5 tahun. Dalam soal, karena tahun 2020 adalah tahun kelima, maka di tahun 2021 tidak lagi laba bisa dikompensasikan. Apabila seperti itu, maka perusahaan akan merugi sebesar 300 juta karena sisa 300 juta itu tidak bisa dikompensasikan atau hangus. Berikut tabelnya. Tahun ke-2015 saldo rugi 1 miliar, tahun ke-2016 laba 80 juta, saldo rugi 920 juta. Tahun ke-2017 laba 100 juta, saldo rugi 820 juta. Tahun ke-2018 laba 150 juta, saldo rugi 670 juta. Tahun ke-2019 laba 170 juta, saldo rugi 500 juta. Tahun ke-2020 laba 200 juta, saldo rugi 300 juta. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sisa saldo rugi yang bisa dikompensasikan adalah sebesar 500 juta. Saat ini berada di tahun 2020, sehingga tahun 2020 adalah tahun terakhir perusahaan bisa mengkompensasikan kerugian. Apabila laba tahun berjalan adalah 200 juta, maka 300 juta sisa saldo rugi akan hangus karena pada tahun 2021, berapapun labanya, maka itu menjadi dasar pengenaan pajak sehingga apabila perusahaan tidak melakukan revaluasi, akan mengalami kerugian senilai 300 juta. Berbeda halnya apabila perusahaan melakukan revaluasi, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan yaitu membayar pajak dari dasar pajak yang rendah. Berikut tabelnya. Tahun ke-2015 saldo rugi 1 miliar. Tahun ke-2016 laba 80 juta, saldo rugi 920 juta. Tahun ke-2017 laba 100 juta, saldo rugi 820 juta. Tahun ke-2018 laba 150 juta, saldo rugi 670 juta. Tahun ke-2019 laba 170 juta, saldo rugi 500 juta. Tahun ke-2020 laba 200 juta, saldo rugi 300 juta. Revaluasi laba 350 juta, saldo rugi 50 juta. Jika kita melakukan revaluasi aset ketika perusahaan dalam keadaan rugi, maka perusahaan tidak perlu membayar PPh final. Namun, apabila keadaan perusahaan ternyata untung setelah perusahaan melakukan revaluasi aset, maka perusahaan hanya perlu dikenakan PPh badan pasal 25. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perusahaan hanya perlu membayar PPh badan 25% kali 50 juta sama dengan 12.500.000. Ini lebih rendah daripada harus kehilangan 300 juta karena tidak bisa dikompensasikan lagi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa apabila kondisi perusahaan rugi dengan kondisi seperti ini, maka sebaiknya perusahaan memilih untuk melakukan revaluasi aset.
Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.